Halo semua, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya akan memberitahu apa saja syarat untuk pinjam uang di aplikasi Ada Kami pinjaman online. Nah, sebelum itu kita perlu tahu terlebih dahulu apakah pinjaman online dari Ada Kami ini sudah legal. Nah, jadi Ada Kami itu sudah berumur cukup panjang ya teman-teman, mungkin sekitar 5 tahun lebih, bahkan 6 tahun lebih mungkin. Nah, aplikasi Ada Kami adalah aplikasi pinjaman online yang sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK. Nah, Ada Kami ini terdaftar dan diawasi oleh OJK di urutan ke nomor berapa saya lupa, nanti saya tampilkan di layar. Nah, kalau sudah jelas legalitasnya, maka kita bisa mempertimbangkan lebih baik lagi apakah kita mau meminjam atau tidak. Jadi masalah legalitas sudah clear, ini resmi OJK. Selanjutnya yang kita pertimbangkan adalah masalah bunga gitu ya. Sebenarnya saya sudah sering bikin video tentang aplikasi pinjaman online Ada Kami. Teman-teman bisa cek aja bunganya berapa di video-video sebelumnya. Nah, di video kali ini saya akan lebih singkat, yaitu gimana sih syarat dan cara daftar di aplikasi Ada Kami pinjaman online. Untuk syaratnya yang pertama, teman-teman harus berusia 18 tahun ke atas. Di bawah usia itu teman-teman kemungkinan kecil akan di ACC ya. Jadi lebih besar kemungkinannya akan ditolak. Nah, kalau sudah berusia 18 tahun ke atas, selanjutnya adalah teman-teman harus punya KTP. Karena di aplikasi ini kita akan nanti foto KTP ya, teman-teman. Lalu yang ketiga, teman-teman harus menggunakan nomor HP yang aktif dan sudah cukup lama digunakan. Karena kalau nomor HP-nya masih baru dan belum ada riwayat panggilan atau telepon, bahkan belum ada riwayat apapun, itu kemungkinan kecil di ACC-nya teman-teman, karena mereka juga punya kayak mesin pendetek gitulah ya, mesin pendetek software pendetek gitu untuk melacak apakah nomor ini aktif atau tidak gitu, karena itu juga jadi salah satu kriteria apakah teman-teman akan di ACC. Setelah itu teman-teman juga harus menggunakan handphone yang mungkin cukup banyak aktivitasnya. Jangan teman-teman menggunakan handphone baru, nggak ada kontak sama sekali, nggak ada apapun, tiba-tiba mengajukan pinjaman, sudah pasti akan ditolak ya. Karena mereka lagi-lagi sudah melacak HP kalian. Waktu install itu kan minta berbagai macam perizinan, yaitu perizinan kontak, perizinan kamera, dan lain sebagainya. Nah, tujuan mereka melacak kontak kalian atau mendetek kontak-kontak kalian adalah ketika teman-teman misalkan tidak sanggup bayar atau bahkan gagal bayar, ya inilah mereka punya data kontak darurat yang bisa mereka hubungi gitu. Mereka akan menghubungi kontak atau teman-teman kalian yang disuruh untuk membantu pinjaman kalian, membayar tagihan pinjaman kalian apabila teman-teman tidak bayar suatu saat nanti. Nah, itulah tujuannya ya teman-teman. Makanya kalau pakai HP baru itu sudah kemungkinan besar ditolak. Mungkin di sini ada yang pernah nyoba, "Loh Bang, saya pakai HP fresh, pakai HP baru kok bisa?" Ya, mungkin saja sudah di-setting kontak-kontaknya, jadi diisi kontak-kontak palsu mungkin ya, diisi nomor-nomor kita-kita sendiri, nggak ada nomor orang lain. Terus galerinya diisi galeri-galeri palsu gitu. Terus pokoknya banyaklah akal-akalan cara seperti itu di nasabah debitur yang seperti ini tuh banyak. Tapi yang saya ketahui yang pakai cara-cara itu adalah kebanyakan orang yang memang dari awal niat benar-benar kayak nggak mau bayar pinjamannya. Ya benar-benar cuma niat ngambil duitnya aja gitu sih yang saya ketahui ya. Mungkin kalau memang orangnya itu niat pinjam itu biasanya nggak terlalu mempedulikan hal-hal seperti itu. Gimana caranya biar aman, galbay, nggak terlalu memikirkan hal-hal seperti itu. Kalau memang niatnya dari awal untuk meminjam. Nah, oke, itu tadi beberapa syaratnya ya teman-teman. Pertama, teman-teman harus berusia 18 tahun ke atas. Yang kedua harus punya KTP. Dan yang ketiga harus pakai nomor HP yang cukup lama. Selanjutnya adalah teman-teman harus stay di Indonesia. Maksudnya gimana? Saya kan orang Indonesia gitu ya. Ya maksudnya itu teman-teman nggak lagi merantau atau kerja di luar negeri. Kalau teman-teman kerja di luar negeri mengajukan pinjaman yang pinjamannya itu lokal gitu ya, aplikasi kayak Ada Kami gini, ya kemungkinan kecil di ACC-nya ya teman-teman. Karena mereka juga akan melihat lokasinya, melacak lokasinya. Kalau ternyata lokasinya berada di Jepang gitu ya, mereka akan pikir-pikir kembali. Ini kalau ada apa-apa saya susah
datanginnya ini, nggak tahu rumahnya gitu ya. Kalau didatengin pun orangnya nggak ada gitu. Ya lebih baik mereka tolak aja seperti itu. Kalau beberapa hal tadi sudah dipenuhi, sudah stay di Indonesia dan berbagai macam syarat tadi sudah dipenuhi, maka akan gampang sekali di ACC-nya di aplikasi Ada Kami ini. Kalau teman-teman penasaran gimana step by step-nya, saya udah pernah bikin videonya, teman-teman bisa tonton. Videonya saya taruh di kolom deskripsi, silahkan dicek aja. Di situ caranya sangat detail, mulai dari cara isi datanya dan cara isi kontak darurat dan pekerjaan lainnya, data-data pekerjaan. Pokoknya sangat detail lah. Nah, mungkin segini aja yang bisa saya share di video kali ini buat teman-teman yang mungkin belum tahu apa sih syaratnya pinjam uang di aplikasi Ada Kami. Baik, jangan lupa tekan like-nya jika teman-teman suka, share, dan jangan lupa komentar ya, diskusi, ramekan video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.